Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas seorang ilmuwan muslim yang bernama Abu Marwan bin Zuh. Satu lagi sosok dokter yang sangat inspiratif dari Andalusia adalah Abu Marwan. Nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Zuh. Ayah beliau Zuh memiliki panggilan Abu Al-A'la. Beliau adalah keturunan kabilah Bani Iyad dari Jazirah Arab. Selama 6 generasi, keluarga beliau mengambil profesi sebagai dokter, dan Abu Marwan ini pun melanjutkan profesi keluarga mereka tersebut dengan sangat luar biasa. Bahkan beliau ini dikenal sebagai dokter terhebat pada masanya dan masa-masa setelahnya. Orang-orang Eropa menyebutnya Avengor atau Abu Marwan. Abu Marwan bin Zuh dilahirkan pada tahun 1093 Masehi di Sevilla. Orang Arab menyebut kota ini Ishibilia karena kedalaman ilmunya dalam bidang kedokteran. Beliau diangkat menjadi dokter pribadi Sultan dari dinasti Muwahhidun, dinasti Al-Muhad, Sultan Abu Muhammad Abul Mukmin bin Ali. Beliau melakukan banyak percobaan yang hasilnya memberikan terobosan bagi dunia kedokteran dan medis. Beliau banyak melakukan operasi untuk mengobati berbagai penyakit, dan beliau melakukan pencatatan yang detail dan teliti tentang hasil-hasil pengobatan tersebut. Beliau ini juga pernah melakukan percobaan tindakan melubangi saluran pernapasan sebagai jalan keluar masuk baru bagi udara menuju paru-paru ketika saluran yang tersambung ke hidung atau mulut tersumbat. Bermacam ide, pengetahuan, dan pemikiran Abu Marwan bin Zuh dituangkan ke dalam kitab-kitab yang semuanya menjadi sumbangan berharga bagi dunia ilmu, pengetahuan, dan dunia medis. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab Al-Tafsir fi Al-Mudawalah wa Ad-Tadbir. Kitab Al-Taisir ini secara khusus diminta oleh Ibnu Rushd agar Ibnu Zuh menuliskannya. Kitab ini memuat informasi yang amat berharga tentang gejala-gejala penyakit dalam dan bagaimana cara mengobatinya. Selain itu, kitab ini pun memuat gambaran berbagai organ beserta penyakit-penyakit yang bisa saja diderita oleh organ tersebut. Selain itu, dalam kitab ini Abu Marwan bin Zuh pun membahas beberapa kitab karya cendekiawan terdahulu seperti kitab Al-Kanun fi At-Tib karya Ibnu Sina dan kitab Al-Milk karya Ali bin Abbas Al-Majusi. Pada bagian akhir kitab ini dimuat berbagai riset obat-obat, teknik-teknik dalam meraciknya sekaligus dosisnya secara lengkap. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang cendekiawan barat bernama Barafisius pada tahun 1450 Masehi, dan setelahnya diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa lainnya. Bukan cuma membahas tentang dunia medis dan pengobatan, Abu Marwan bin Zuh pun menyusun kitab tentang makanan dan seluk-beluknya di dalam kitab At-Taghziyah. Kitab ini membahas banyak hal tentang bahan makanan dan bagaimana manfaatnya bagi kesehatan tubuh, bagaimana teknik mengolah dan memasaknya. Abu Marwan menyebut berbagai macam jenis daging, ciri-cirinya dan manfaatnya, hingga kepada jenis-jenis daging yang tidak biasa dikonsumsi manusia seperti daging antelope, daging singa, dan daging ular. Beliau berhasil membentuk ataupun merumuskan berdasarkan bentuk, tekstur, rasa, dan bagaimana sistem pencernaan manusia mencerna jenis-jenis makanan ini. Sangat keren sekali. Masih banyak sekali karya-karya lainnya milik Abu Marwan bin Zuh
dan kesemuanya telah memberikan sumbangan tiada tara kepada dunia kedokteran dan medis. Seluruh amal jariah ini insya Allah akan terus mengalirkan pahala dan kebaikan tanpa henti kepada beliau. Tidakkah kita ingin menjadi seperti beliau? Abu Marwan bin Zuh berpulang ataupun meninggal dunia ke hadarat Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1162 Masehi dalam usia 68 tahun. Maka kita sebagai seorang muslim seharusnya mengikuti jejak ataupun kisah ataupun perjuangan dari ulama ataupun tokoh kedokteran Islam yang bernama Abu Marwan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.